Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang Rosiana bagian 2. Beberapa saat kemudian, ibu tengah berbincang dengan Ari, pemuda dari desa sebelah yang kebetulan lewat dan berhenti di toko kami karena ingin membeli sebungkus rokok. Dari ruang tamu jelas sekali terdengar pembicaraan ibu dan Ari. Saat itu Ari bertanya tentang sebab kematian Rus. Apa benar Rus meninggal karena gantung diri? Lalu kembali terdengar suara pemuda lain yang ikut bertanya mengenai kematian Rus. Kemudian pembicaraan dihentikan oleh ibu. "Wes, ora apik ngomong wong sing wis mati," kata ibu menutup pembahasan tentang Rose. Sebelum Ari dan temannya berlalu, ku dengar salah satu temannya berkata jika Rose adalah mantan kekasihnya. Dan dari nada bicara pemuda tersebut, ia seolah-olah tidak ikhlas jika Rose meninggal secara tidak wajar. Karena penasaran siapa pemuda tersebut, ku buka gorden yang menutupi kaca jendela. Dan ku tahu itu adalah suara Rio. Sedangkan yang satunya tidak ku kenal. Belum jelas siapa pemuda tersebut karena lampu penerang jalan yang biasanya bernyala saat itu sedang padam. Di jalan depan toko ada 3 pemuda. 2 di antaranya yang ku kenal adalah Ari dan Rio. Sedangkan yang satunya tidak terlihat karena wajahnya menghadap ke arah rumah kita yang berhadapan dengan rumahku. Apa toh? Aku terhenyak, kaget mendengar suara ibu yang tiba-tiba sudah berada di sebelahku. "Koncone Rio iku lho, ganteng Rin," lanjut ibu dengan senyum menyeringai. "Apa toh? Ibu iki ngageti ae lah," kataku dengan wajah yang merah menahan malu. Sambil menunggu kepulangan ayah, aku dan ibu membahas macam-macam topik pembicaraan. Tentang padi yang bulan depan panen, tentang peralatan kosmetik, bisa menjadi teman curhatku. Kadang orang berpikir kami adalah kakak beradik saat jalan berdua. Setelah ayah pulang dari rumah Lek Karim, aku pamit tidur terlebih dahulu. Mataku terasa amat berat. Baru sebentar rebahan di kasur, aku sudah terlelap tidur. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Aku terbangun dan mendapati bokong Kiko yang tidur di atas badanku, dengan bokongnya yang menghadap langsung ke arah mukaku. Pantas saja terasa berat dan hangat. Ternyata Kiko sedang tidur di atas badanku. Saat aku terbangun dalam posisi masih tidur, Kiko langsung meloncat, lalu mondar-mandir seperti sedang kebingungan. Awalnya kupikir Kiko ingin buang kotoran. Lalu saat ku buka pintu, Kiko hanya diam saja, menatap ke arahku. Kemudian aku menoleh ke arah jendela dengan pupil di kedua matanya yang mengecil. Sambil mengeram diikuti bulu-bulu yang mulai menegak, Kiko meloncat naik ke atas lemari pakaianku. Di atas lemari juga ia nampak masih gelisah. Ekor panjangnya berdiri dan beberapa saat kemudian ia kembali meloncat ke kasur, lalu turun dan memasuki kolong tempat tidur. Tingkah Kiko membuatku khawatir. Pasalnya kemarin Kiko bertingkah aneh. Bahkan ia lebih parah.
Aku masih memperhatikan sambil berdiri di samping pintu kamar. Suara ketukan yang kemarin terulang kembali. Mungkin ini sebabnya Kiko tidak tenang. Seiring suara ketukan pelan, Kiko seperti sedang menyauti dengan mengeong keras. Suara itu terdengar berkali-kali hingga akhirnya ayahku yang sudah tidak tahan membuka pintu depan. Sunyi, tidak ada seorang pun di luar. Saat ayah hendak ke dalam, suara ketukan pelan itu kembali terdengar. Namun saat ayah kembali membuka pintu, tidak ditemui seorang pun di luar rumah. Hingga akhirnya ibuku berkata sangat pelan saat kemunculan suara ketukan di pintu depan. "Sinten?" "Kulo badhe." Suara jawaban yang terdengar berat dari luar rumah. "Sopo ya, Nduk?" Suara sautan ibuku yang sedang bersama ayah di ruang tamu. "Kulo terus Bu." Suaranya amat berat, tidak jelas terdengar malam itu. Keringatku sudah membasahi baju yang kupakai. Berkali-kali juga aku menyeka keringat yang terus bermunculan di dahi. Apalagi saat mendengar suara yang mengaku bahwa dirinya adalah Rusiana. "Ono apa to, Nduk?" tanya ibuku. Suara ibu seperti sedang menahan tangis. Bukan karena takut, tetapi karena merasa kasihan kepada Rus yang tidak tenang saat itu. "Badhe wangsulaken sepatune Eri." Mendengar jawaban suara Rus, karena suaranya amat mirip, hanya saja malam itu suaranya terdengar berat. Tangisku pecah seketika. Aku meringkuk bersandar di tembok kamar sambil menutup mulut agar suaranya tangisku tidak terdengar oleh ayah dan ibuku. Suara ibu terdengar tertahan. Mungkin ia juga tidak percaya tentang sepatu sebelah kanan yang kucari tadi sore sebelum ketemu. Suara gaduh dari arah dapur. Kupikir itu adalah ulah Kiko yang memporak-porandakan dapur karena panik. Tetapi dugaanku salah. Saat bulu halus Kiko menyentuh betis kakiku, saat itu Kiko merapatkan badannya ke kakiku sambil terus mengeong melihat ruang tengah. Ayah dan ibu langsung menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi di sana. Bahkan malam itu suara kambing yang terletak di belakang rumah milik Mas Supri terdengar berkali-kali mengembik keras di tengah malam. Biasanya suara kambing milik Mas Supri terdengar jauh di samping rumah kami yang tidak terlalu berdekatan, hanya berselang 4 rumah. Juga kandang kambingnya pun terletak jauh di belakang rumahnya. Suara bedak di atas meja tiba-tiba terjatuh. Meski gelap, aku bisa melihat jika bedak milikku telah berceceran di lantai kamar. Belum sampai di situ, lenganku merasakan adanya sentuhan telapak tangan dingin. "Mak!" teriakan suara lantangku panik. Sempat kulihat sepotong tangan putih pucat sedang memegang lengan kiriku. Mendengar suara teriakan anaknya, ayah dan ibu segera berlari ke kamarku. Saat itu badanku sudah basah oleh keringat. Berkali-kali ibu dengar suara menyuruhku untuk istighfar. Setelah sholat subuh berjamaah, aku bilang pada ibu jika badanku terasa sakit semua. Lagi pula ini hari Minggu, jadi ibu mengizinkan aku untuk bangun lebih siang. Jam 10 siang aku terbangun karena udara dalam kamar terasa pengap.
Segera aku menuju ke toko, mengambil 2 kotak susu coklat serta sebungkus roti. Ibu yang melihatku langsung melotot hendak marah padaku. Dengan nada malas, aku berkata, "Engko tak ijoli." Raut wajah ibu langsung sumringah sambil membentuk simbol oke di tangannya. Ia menjawab, "Bayar pisan karo sing wingi lho." "Iya." Kemudian aku melangkah keluar hendak duduk di gek bawah pohon ceri. Datang Pungki sambil menenteng kelereng kecil berisi pakaian yang hendak dicuci di sungai. "Lapo mbak?" sapa Pungki melihatku. "Kayang, mosok gak ketok motone iku?" sahutku kesal. "Timbang sowang mending melok neng kali yo mbak, rame neng kali," ajak Pungki. Akhirnya aku ikut bersama Pungki ke sungai. Letak sungai di desa agak jauh melewati persawahan. Baru saja aku starter motor Beat milik ibu, ia sudah meneriaki aku dan Pungki yang sudah duduk di jok belakang. "Rin, agek kowe neng kali nganggo sual cendek." Karena motor sudah kulajukan, aku hanya berteriak pada ibu, "Engko mari atus aku ganti bu." "Awas kowe jeguran," teriak ibu mewanti-wanti. Ibu tidak suka jika aku keluar rumah hanya memakai hotpan. Alasannya karena aku tidak menutup aurat. Melewati rumah Lek Karim, kulihat di dalam rumah ada beberapa orang sedang berbincang-bincang. Bau bunga kenanga masih tercium segar dari rumah Lek Karim, bapak kandung Rus. Sampai di jalan tanah yang agak lebar, saat itu sedang becek parah karena aliran air meluber hingga jalan. Di depan sana ada seorang gadis yang ku tahu ia baru saja selesai mandi dan mencuci di sungai. Timbul niat jahil dalam pikiran saat itu. Dia adalah Destiani, ratu gibah di desa kami. "Awas!" Seketika itu juga baju Dedes penuh lumpur akibat ulah jahilku. "Gendeng kowe, kirek!" teriak Dedes sambil melempar kedua sandalnya ke arahku. "Koen Dedes kirek," balasku juga sambil berteriak. "Opo bedes kirek iku mbak?" tanya Pungki heran sambil terkekeh. "Ora ngasal ayahku." Sampai di sungai kulihat sudah banyak gadis desa yang mandi dan mencuci baju. Ternyata yang membuat sungai kembali ramai adalah air PDAM sedang mati. Di antara banyaknya gadis-gadis serta ibu-ibu muda, ada Fitri, Gita, Vita, dan juga Esti. Kupikir mereka tidak ada niatan mandi atau mencuci karena mereka lakukan adalah berkumpul di batu besar dekat sungai. Saat melihat kedatanganku, Fitri segera memanggil dengan melambaikan tangannya ke arahku. Mereka sedang bernyanyi di atas batu, sedang di bawahnya banyak bocah-bocah yang mengikuti suara yang ia nyanyikan. "Nangis batinku, ngerentes uripku, teles kebes eloh cendol dawet." Suara Fitri yang sedang bernyanyi diselingi gerakan seperti layaknya seorang penyanyi dangdut. "Sinting arek iku," ucapku lirih sambil memandang aneh ke arah Fitri di tengah sungai. "Lah kuwi rak CS-mu to, Mbak?" jawab Pungki sambil berjalan ke arah sungai. "Durung tahu rasane ditapuk demit ancene iku," ucap Sofia, gadis yang berbeda desa denganku, tapi sering main ke desaku karena banyak temannya dari desaku juga. Akhirnya
Kami kembali curcol hingga sore membahas tentang Rus. Bahkan aku menceritakan tentang Rus yang datang hendak mengembalikan sepatu sebelah kananku. Bukannya percaya, mereka malah menertawakan. Mereka bilang aku berhalusinasi. Sedang asik-asiknya ngobrol tentang Rusiana bersama Gita, Vita, Esti. Sedangkan Fitri masih sibuk dengan konser kecilnya bersama bocah-bocah desa. "Hoi, gadis-gadis miskin!" teriak Susi yang baru saja sampai di bibir sungai. "Opo?" jawab Esti dengan wajah garangnya. "Dengaren tukang kredit karo wanita simpanan Hendrik ono nek kene," kata Susi lagi. Maksudnya adalah aku, karena ibuku juga mengkreditkan barang ke tetangga. Yang dimaksud wanita simpanan Hendrik adalah Pungki. Hendrik ini manusia wadu. Dia bilang perempuan bukan, dibilang laki-laki juga bukan. Jadi biasa dibilang bencong di desa kami. "Koe arep golek perkara karo aku?" bentak Pungki pada Susi sambil melemparkan baju yang ia cuci. "Haha, ora usah nesu. Kabeh wis eruh nek kowe pancen pacare Hendrik," jawab Susi mengejek. Kembali ke topik awal. Kami berempat sedang serius mendengarkan Esti yang menceritakan kisah Pak Karim, ayah Rus. Dari penuturan Esti selama 2 hari ini, ia terus mendengar suara tangisan dari rumah Pak Karim. Bagi Esti, genangan air bekas memandikan jenazah Rus masih ada sampai sekarang. Sangat tidak wajar. Logikanya harusnya genangan air tersebut sudah meresap ke tanah. Sebelum petang, kira-kira hampir maghrib, Esti hendak mandi. Tapi keadaan kamar mandinya saat itu tertutup rapat. Esti tahu jika bapak dan ibunya sudah berada di rumah Lek Karim. Lalu adiknya juga sedang mengaji di musola. Terdengar suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Terlihat juga percikan air sedikit keluar dari celah bawah pintu. Saat itu Esti merasa merinding di sekujur tubuhnya. Lalu suara air terhenti. Esti semakin penasaran dengan sosok yang mandi di rumahnya. Dari celah kecil, Esti mencoba mengintip ke arah kamar mandi. Betapa terkejutnya. Ia ketahui sosok wanita yang sedang mandi itu adalah sosok wanita dengan baju putih yang sudah basah. Rambut panjangnya tergerai sampai ke lantai. Saat itu Esti hanya melilitkan handuk di tubuhnya berlari ke dalam rumah. Kakinya tersandung dan Esti jatuh ke lantai. Beruntung saat itu keadaan rumah masih sepi. Ketika ia bangkit hendak menuju kamarnya, Esti menoleh ke belakang. Dan lagi sosok-sosok yang diyakini Esti sebagai Rus sudah berdiri membelakanginya. Kami mendengar ceritanya sambil membayangkan kejadian yang dialami Esti sampai bergidik ngeri. Tidak bisa kubayangkan jika aku yang mengalaminya. Suara gagak di antara pepohonan sekitar sungai. Seluruh mata kami langsung tertuju pada burung hitam yang sedang terbang itu. "Mulai!" teriak kita membuyarkan obrolan kami. Burung gagak mempunyai mitos tersendiri di daerah kami. Biasanya adalah pertanda akan adanya kesialan atau kematian, dan kami mempercayai itu karena sudah menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur kami. Pungki dan beberapa anak sudah lari terlebih dahulu, disusul Gita, Vita di belakangnya. Sementara Esti yang belum sempat mandi
karena terlalu lama bercerita bersama kami, langsung menceburkan diri ke sungai. Kemudian ikut lari bersama yang lainnya. Aku yang sempat terbengong melihat ke arah burung gagak langsung ditarik oleh Fitri. Susi yang berada di depan kami berdua terlihat ragu-ragu untuk menyeberangi sungai. Padahal saat itu posisinya berada di tengah sungai. Sungai di desa kami tidak dalam, hanya banyak bebatuan dengan airnya yang jernih. Karena langkah pelan Susi yang hati-hati, takut celananya basah, aku dan Fitri mendorongnya sekeras mungkin hingga Susi terjatuh. "Jancuk!" teriak Susi setelah bangun dengan seluruh bajunya basah oleh air. Tidak peduli dengan umpatan Susi yang ditunjukkan padaku, kami terus berlari hingga aku tidak sadar telah meninggalkan motor di sungai. "Loh Fit, sepedaku keri," kataku lalu berhenti. "Juku tak anteni kene," sahut Fitri dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Mana mau aku balik ke sungai sendirian, jadi ku tarik tangan Fitri saat itu juga untuk kembali ke sungai. "Kirek delok terus kabeh iki," kata Susi saat kami berpapasan. Segera ku masukkan kunci motor dengan buru-buru. Panik karena suasana sungai sudah sepi saat itu, dan Susi adalah manusia terakhir yang kami temui di sungai sebelum ia juga pergi untuk pulang. "Iso ora Torin?" kata Fitri karena lama sekali rasanya aku memasukkan kunci. Setelah masuk, segera aku kebut motor bersama Fitri. Tapi di atas sana Susi sudah menunggu kami untuk meminta tumpangan. Sesampai di rumah, ibu langsung mengomel tiada henti karena aku terlalu lama di sungai hingga beranjak sore. Hari ketiga setelah meninggalnya Rus, suasana desa masih sama seperti sebelumnya. Tidak begitu banyak yang berubah. Hanya saja desas-desus tentang Rus menjadi hantu semakin gencar dibicarakan oleh warga. Ada yang percaya karena sudah melihat penampakan hantu Rus. Banyak juga yang tidak percaya dan menganggapnya sebagai tahayul. Selepas sholat maghrib berjamaah, seperti biasa ayah tahlilan di rumah Pak Karim. Aku ikut ayah ingin ke rumah Pungki untuk memberitahunya jika besok Pungki masuk sore. Sementara aku dan Fitri tetap sip pagi. Susi yang melihatku memasuki rumah Pungki langsung menghampiri. "Lah apa kowe rene?" tanyaku pada Susi. "Lah kowe lah apa yo rene?" Susi balik bertanya, lalu duduk di sebelahku. "Gendeng toh kowe iku. Lah iki omahe bulekku kok," sahutku sambil meninju kepala Susi karena agak kesal. Saking asiknya berbicara sambil menonton TV, aku sampai tak sadar kalau ayah sudah pulang dari tahlilan rumah Pak Karim. Baru setelah aku lihat jam di tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Bisa bahaya kalau ketemu Rus di jalan, batinku. Meski tidak terlalu jauh perjalanan pulang melewati rumah Rus, ada rasa ngeri tersendiri ketika melihat ke arah rumah Rus. Dan baru saja aku hendak berpamitan, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari luar rumah. Suara itu berasal dari rumah Lek Wanti, bapaknya Nurul, teman sekolah Dinda. Segera kami semua keluar rumah karena penasaran. Aku, Susi, Pungki, Dinda, dan kedua paman serta bibiku sudah berada di depan rumah sambil melihat ke arah rumah Lek Wanti. Suara teriakan itu milik Nurul yang sedang meraung di depan rumahnya.
Tanpa persetujuan dariku terlebih dahulu, Susi sudah menarik tanganku menuju rumah Lek Wandi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saat kami sampai di sana, tidak banyak warga yang datang, hanya beberapa yang sedang memegangi tangan Nurul. Ada yang ketakutan sendiri saat melihat Nurul saat itu. Gadis seumuran Dinda tersebut sedang mengeram keras sambil meronta-ronta. "Kesurupan arek iku," celituk Susi yang berada di sebelahku. "Kemeroh kowe iku," sautku malas. "Lah iku delok ngilere sampai netes-netes." Saat itu Nurul memang nampak mengerikan. Kedua bola matanya seperti terbalik, yang melihatnya warnanya putih saja. Lalu banyak warga berdatangan mengelilingi Nurul saat itu. Sementara aku dan Susi tergeser sampai ke belakang, hingga kembali terdengar teriakan lantang di tengah malam. Kali ini teriakannya berbeda karena menyebut, "Pocong, pocong." Saat itu aku berbalik hendak pulang. Tangan Susi menahan pergelangan tangan, langsung kutepis keras. Lalu berlari pulang, sementara sebagian warga rumahnya mulai tertutup rapat. "Rin!" teriak Susi. Aku terhenti dan menoleh ke belakang. "Opo?" tanyaku heran sambil memperhatikan sekeliling karena jantungku sudah berdetak tak karuan. "Pocong!" kata Susi sambil berteriak padaku. Keringat sudah membasahi wajahku saat itu. Lalu aku bertanya, "Endi?" "Nek omahe Lek Karim," jawabnya sambil tertawa keras sambil menepuk-nepuk pantatnya mengejekku. "Anjene anak demit kok iki," jawabku kesal. Kembali aku berlari untuk segera pulang dan Susi masih dengan tingkah jahilnya meneriaki, "Pocong, pocong, pocong." Aku berbalik, ingin sekali kutampar mulut busuknya. Ketika berbalik ke arah Susi, saat itulah mataku melihat jelas sosok pocong yang berdiri di samping tiang rumah Budi Lastri, tetangga Lek Wandi, dengan wajah pucat serta kedua matanya tertutup kapas. Pocong itu menghadap ke rumah Lek Wandi. Apa mungkin hanya aku yang saat itu melihatnya? Sedangkan banyak orang di sana tidak sadar dengan kehadiran pocong tersebut. "Mak!" teriakku kencang sambil berlari pulang. Saat itu tiba-tiba pocong tersebut menoleh ke arahku. Kapas di mata sebelah kirinya sampai terjatuh, dan aku melihatnya jelas bahwa pocong itu adalah Rusiana. Dengan wajah pucat sedikit kehitaman, kedua lubang hidung tertutup rapat oleh kapas, nyaris tanpa ekspresi di wajahnya saat melihat ke arahku. Lari, itulah yang kupikirkan saat itu. Lari sekencang-kencangnya menuju rumah, tidak peduli dengan banyak pasang mata yang memandangiku dengan keheranan. Bruk! Tubuhku jatuh tersungkur setelah menabrak Esti yang baru saja berjalan dari depan toko ibu. Sambil meringis kesakitan, aku memaki Esti saat itu. "Goblok, matamu dekek endi sih?" umpatku kesal sambil memegang sikut sebelah kiri yang lecet. "Untumu, kowe iku lho moro-moro nabrak. Wis salah malah nyalahno," jawab Esti melempar sandalnya ke arahku. Setelah berdiri, kutunjukkan jari tengah ke arah Esti sambil menjulurkan lidah. Merasa tidak terima dengan perlakuanku, Esti langsung bangkit dari posisinya
yang tadi duduk di aspal langsung mengejarku. Beruntungnya ibu yang mengetahui aku dan Esti yang saling olok di luar rumah langsung datang melerai dengan memukulkan remote TV di atas kepalaku. "Ayahmu nandi?" tanya ibu setelah Esti berlalu. "Bukane wis mulih toh, Bu?" jawabku dengan mengerutkan dahi. Wajah ibuku nampak cemas saat itu. Aku bersikeras tidak mau ikut sewaktu ibu ingin ke rumah Lek Karim karena ayah belum juga pulang hingga larut malam. Penolakanku tidak ada artinya. Ibu tetap memaksa agar aku menemaninya pergi ke rumah Lek Karim. Saat itu ibu sedang tarik ulur. Posisinya saat itu menarik tangan kiriku dan tangan kananku bertahan pada tiang rumah hingga aku berkata, "Aku mari ketemu pocong erus, Bu," dengan suara memelas. Mendengar ucapanku, tangan ibu yang tadinya bersikeras ingin menarik agar mau menemaninya ke rumah Lek Karim langsung melemah. Saat itu juga tanganku yang tadinya melingkar di tiang listrik bagian depan langsung kulepas. Apes bagiku. Saat itu juga ibu langsung kembali menarik tanganku hingga posisinya saat itu aku berada di bawah ketiaknya. Di depan rumah Pak Abdul, ibu baru melepaskan tangannya yang tadi mempiting leherku hingga untuk bernapas saja susah rasanya. Tangan gempal ibu terus menyeretku hingga sampai di depan rumah Lek Karim. Pandanganku fokus pada kerumunan orang di depan rumah Lek Wandi. Di sana nampak dua sosok yang kukenal. Mereka adalah Fitri dan Gita yang sedang melihat keadaan Nurul. Ada perasaan aneh saat berdiri di depan rumah Lek Karim. Rumah Lek Karim dan rumah Esti bersebelahan, dan di tengah-tengahnya terdapat jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor. Dari gang kecil dan gelap tersebut, aura aneh sangat terasa. Aku sendiri tidak berani untuk memasuki rumah Lek Karim. Jadi kuputuskan untuk menunggu di luar sambil melihat ke sekeliling. Padahal keadaan malam itu ramai oleh warga yang berada di depan rumah Lek Wandi. Tetapi aku seolah sedang sendirian di luar sana. Rasa takut pada gelap dimulai dari sana. Pada malam ketiga setelah kematian Rus, sisi gelap gang rumah tersebut, Lek Karim dan Esti. Seketika mataku tertuju pada gang kecil yang gelap. Terlihat bayangan seorang dengan pakaian serba putih sedang berjalan ke arahku. Oke, sampai di sini cerita dari saya. Nantikan episode kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan tanda lonceng untuk dapat mengikuti